Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. hai Oledaners, kembali Halo. lagi dengan Ana di sini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial. Dia tuh adalah seorang yang suka traveling, suka solo traveling spesifiknya, dan udah pergi ke berbagai banyak tempat. Ini dia, Koko Billy. Halo, all day diners. Betul, masuk. Ya. Nah, Koko Billy ini tuh suka banget traveling dan solo traveling, spesifik solo traveling. Nah, kan biasanya tuh banyak orang yang sebenarnya kayak lebih suka traveling bareng sama orang, sama temennya, sama keluarga, sama pacar. Nah, Koko tuh kan suka solo traveling nih. Kenapa sih suka solo traveling? Karena nggak punya teman. Oh, beneran emang karena nggak punya temen Nggak, jadinya? dulu waktu baru pindah ke Bandung kan belum punya teman. Soalnya saya kan aslinya itu dari Medan, pindah ke Bandung untuk kerja. Jadi ya sampai di Bandung itu ya emang nggak ada teman. Oh, jadi emang karena nggak ada temen tapi suka traveling, jadi ya udahlah gas aja gitu, Ya udah, walaupun gas cuma aja. solo sendiri gitu. Gitu. Jadi ya yang penting sendiri bisa enjoy. Udah gas aja. Menarik sih. Alasannya karena ya udah karena nggak punya teman, tapi gue suka traveling, ya udahlah gas aja gitu. Tapi sebenarnya kan kalau solo traveling itu kan agak berbeda ya dengan traveling bareng sama teman. Nah, biasanya kan kalau pergi sama teman tuh kan kita jadi, ayo udah kita planning bareng-bareng, nanti kita pergi ke satu tempat, udah gitu nanti kita ngapain bareng-bareng gitu. Kan kalau solo traveling kita semua yang pikirin, atau kayak kita semua juga yang pergi ke sana, terus kita cuma sendirian gitu. Jadi biasanya tuh apa sih yang dilakuin selama solo traveling ini kok? Jalan, kalau mau bilang plan, nggak terlalu di planning yang bagaimana sih. Ya emang kalau, jadi begini, kalau jalan sendiri alias solo traveling sama kalau sama rame-ramean sama temen, ya itu menurut saya itu ada plus minusnya masing-masing. Oh, oke. Ya itu dulu. Nah kalau plusnya dari solo traveling ya, gua mau kemana sendiri, ya udah gua yang mutusin gitu kan. Kalau misalnya lagi bareng sama temen nih, kita jalan sama temen, kan nggak bisa kayak gue pengen ke sini terus memaksakan keinginan gitu loh. Harus dirundingkan dulu kan. Mungkin ada yang temen yang nggak suka atau gimana, sehingga kita harus cari alternatif lain. Tapi kalau sendiri solo traveling ya jalan aja, pengen kemana jalan aja gitu. Jadi nggak ada plan yang baku bagaimana. Jalan misalnya tujuannya ke A gitu, terus tiba-tiba berubah juga. tiba-tiba berubah gitu, ya udah. Ya udah nggak apa gitu, karena kita kan solo traveling ataupun gitu. kalau mau ke A nih, tapi karena perjalanannya terlalu jauh, terus berhenti bermalam dulu nih di mana gitu, ganti kan. plan, jadi malam dulu di sini gitu juga. Ya Jadi udah. lebih fleksibel aja. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan daerah-daerahnya nih kok, daerah-daerah yang menarik buat solo traveling apa aja sih? Kayak di mana gitu? Yang atau enggak yang udah pernah Koko pergi deh kalau enggak? Kalau menurut saya, itu saya lebih senang main ke alam. Alam, Ya, jadi maksudnya alam terbuka, Ya, kayak alam gunung terbuka. berarti ya? Gunung, atau agak ke hutan, atau mungkin ke pinggir pantai. Jadi kalau menurut saya tempat yang enak itu ya tempat-tempat seperti itu. Tapi balik lagi, itu kan preferensi setiap orang. Ada yang temen aku juga ada yang senang solo traveling, tapi dia senangnya itu melihat cities gitu loh, landmarks. Jadi ngelihat kota-kota, berarti ke kota-kota besar gitu. Ya, misalnya dia ke jalan ke Singapura sendiri, ataupun ke Jepang sendiri gitu kan, ataupun ke Thailand sendiri. Nah, itu ada yang emang senang seperti itu. Tapi kalau saya lebih senang mainnya ke alam. Mainnya ke alam. Berarti ke gunung-gunung, berarti kayak ke mananya tuh kok gunung-gunung yang bagus buat pergi solo traveling nih? Nah, kalau so far yang saya pergi paling bagus itu masih di Lombok sih. Lombok? Ya. Lombok. Gunung apa tuh namanya? Rinjani. Rinjani. Itu kayak every hikers pasti ngomong itu gunung paling best lah. Paling best. Bukan cuma di
negara kita ya, bahkan itu diakui sama orang luar negeri. Oh, jadi bener-bener bagus banget sampai orang luar negeri juga bilang ini bagus banget gitu ya, Pak? Iya. Oh, menarik sih. Bagusnya itu benar-benar nggak bisa ke describe gitu loh. Harus lu lihat sendiri. Oke. Jadi penasaran sih sebenarnya. Wajib, selagi masih bisa itu wajib. Jadi saatnya gue solo traveling kali ya. Nggak harus solo juga. Nggak harus solo, tapi pergi sama yang lain juga bisa kali ya. Itu aku ke Rinjani nggak solo. Aku sama grup, sama satu grup yang kita emang sama-sama seneng naik gunung gitu. Jadi ke Rinjani itu aku nggak solo. Nah, cuma kalau mau ditanya tempat paling bagus di sana. Oke. Yeah. Nah, kalau misalkan aku nanya nih kok, kalau misalkan pergi traveling itu kan berarti kan harus mempersiapkan waktu nih. Waktu. Nah, Koko kan dan budget salah satunya, waktu dan budget. Nah, Koko tuh gimana sih caranya mempersiapkan waktu dan budget ini? Kalau budget ya kerja, cari uang yang banyak. Bener sih, nggak salah. Kalau waktu kalau udah kerja susah dapat waktu. Nggak juga sih, kan ada yang namanya waktu liburan. Mungkin kayak cuti lebaran, ataupun kalau kita kerja ya biasanya kan ada setahun bisa cuti berapa kali. Ya pinter-pinter mengalokasikan waktu aja. Jadi harus pinter-pinter ngatur waktunya juga dan ya udah kerja gitu biar dapat duit. Ataupun ada satu lagi, ini mungkin bagi beberapa orang ya yang ditugaskan oleh kantornya atau yang dia kerjakan gitu ke luar kota misalnya. Ke dinas berarti dinas. ya. Nah, itu kita emang ke sana itu tujuannya untuk kerja. Tapi kita kerja kan nggak 24 jam dong. Bener sih. Nah, mungkin ada waktu hari Sabtu, Minggu ya agak-agak mepet. Tapi itu you bisa fungsikan untuk explore. Nggak usah yang terlalu jauh deh. Yang deket-deket aja. Di sekitaran area lu tinggal atau area lu kerja, itu lu bisa explore. Soalnya banyak yang bisa di-explore. Nggak harus tempat A, B, C. Gitu bener sih. Oke deh. Nah, kalau misalkan tempat penginapan nih, kalau misalnya pergi solo traveling itu biasanya di mana sih? Di hotel, apartemen, Airbnb, atau gimana nih? Nah, itu kembali lagi ke preferensi masing-masing orang. Preferensi masing-masing orang. Ya, ada yang emang tujuannya itu dia ingin menikmati hotelnya, yang mungkin dia bisa seharian di hotel. Oh, jadi staycation gitu ya? Bener-bener leisure gitu kan. Jadi orang-orang tersebut mungkin dia akan memilih hotel yang bagus, mungkin bintang 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau saya karena lebih senang explore ke tempat-tempatnya dan menginap itu hanya untuk sekedar istirahat, mandi, ya. Jadi saya pilihnya ya kayak yang murah-murah aja, Red Doors, ataupun ada penginapan lokal gitu. Ataupun kalau di alam malah gratis. Itu saya bawa tenda sendiri, bangun tenda. Oh, jadi camping gitu sebutannya di sana. Sekalian jadi bangun juga masih tempatnya ya udah masih di situ dan ngelihat sunrise gitu ya. Iya, itu murah, bagus dan benar-benar sesuai kebutuhan. Iya, benar-benar sesuai dengan apa yang saya suka gitu. Oke. Kalau misalkan nih Koko selama solo traveling nih kan, sering nginep juga kan, sering camping juga. Ada nggak sih pengalaman menarik gitu selama pergi solo gitu? Saya pernah, ini kejadian waktu lagi COVID. Lagi COVID. Jadi sekarang udah nggak COVID kok. Sekarang ya COVID itu kan dinamakan sudah berlalu lah ya. Flu. Oke, lanjut. COVID, flu. Nah, jadi pada saat itu di Jawa Barat sendiri, bukan Jawa Barat aja, semua tempat itu memberlakukan nama PPKM. Ya, di mana kita mau pergi-pergi keluar kota gitu juga susah. Ada bordernya jadinya kan. Nah, jadi pada saat itu saya emang bosan level dewa. Bosan karena PPKM. Bosan karena PPKM, nggak bisa ngapa-ngapain, kerja juga sangat terbatas. Pokoknya segala aktivitas ruang gerak kita terbatas. Anda juga pasti ngalamin. Iya sih, aku pernah ngalamin juga sih. Dan itu bosannya itu benar-benar masuk ke DNA gitu loh. Sampai benar-benar udah pasti kayak lu mau duduk udah gini, bosen gitu kan, lu mau rebahan kayak gini, semua bosen, lu bener-bener literally lu bosen gitu. Jadi gue ada sampai tahap itu kayak gue kayaknya perlu waktu untuk traveling, pergi bentar lah gitu, melepas penat ya. Jadi pada waktu itu saya lihat Google Maps
Google Maps memang pengennya itu main ke daerah agak pantai yang ada tebing, terus bisa camping gitu. Nah, dari Google Maps searching ke daerah selatan Pulau Jawa. Selatan, berarti ke pantai Pangandaran situ? Awalnya melihatnya dari Pangandaran, tapi kayaknya kok agak mainstream gitu ya Pangandaran gitu. Swipe lagi ke kiri set, Garut Selatan ada yang menarik nih. Oh, di Garut Selatan. Di Garut Selatan. Nah, jadi nemulah satu tempat namanya Puncak Guha. Puncak Guha. Itu tuh berarti gunung gitu ya? Enggak, itu tebing. Oh, tebing. Kayak kalau Balinya itu Uluwatu gitu. Oh, oke. Jadi kayak tebing gitu. Tebing, itu benar-benar tebing ke bawah, ini udah laut. Oke. Nah, jadi gua campingnya tuh di sini, di atas tebing. Nah, jadi pada saat itu nekat pergi sendiri karena emang belum punya teman juga. Itu udah ada temen sih, tapi lagi pada nggak bisa keluar juga kan susah. Karena PPKM. Jadi yaudah pergi sendiri. Bodo amat nyetir sendiri pergi. Nah, singkat cerita itu aku jalan melalui Pangalengan sampai melewati Pangalengan itu ada jalan agak kecil, jalan pedesaan. Dan di sana gue baru tahu tuh desa namanya Sukarame ketika gue bertanya. Tapi sebelumnya itu ya jalan aja ngikutin maps gitu kan. Jalan. Apesnya pada saat itu aku memikirnya nih apes sial banget. Kenapa? Apa yang terjadi? Lagi turunan set. Terus gelap, terus hujannya hujan kerep gitu, gerimis yang agak lebat. Kerep hujan kerep. Namanya kerep. Jeder apa tuh? Masuk lubang. Nabrak lubang mobil gua. Jadi mobil gua masuk lagi lubang. Nabrak lubang yang cukup dalam. Nabrak lubang yang jadi langsung gitu kayak gedok gitu ya. Jedok gitu kan. Ya, udah langsung ada suara pss. Bannya kempes. Terus gimana dong? Gua langsung turun dari mobil, gua lihat aduh sial. Bisa pula kejadian kayak gini kan. Malah lagi sendiri tempatnya aku nggak familiar karena itu aku baru pertama kali lewat jalan itu. Terus kayak rumah di desa itu kan agak jarang-jarang gitu ya, nggak dempetan. Jadi agak susah orang, sepi lah sebutannya gitu. Hitungannya sepi karena emang hari biasa aja tuh jarang ada yang lewatin sana. Terus ini PPKM lagi kan. Udah terakhir mikir mau nggak mau ya harus ganti. Kalau enggak ya nggak bisa jalan karena bannya bener-bener flat. Udah sampai kena velgnya juga gitu. Iya. Berarti udah parah banget, udah nggak bisa jalan. Harus ganti. Kalau dipaksa jalan ya rusak. Makin rusak. Terus ya udah mikir mau ganti ban. Nah pas lagi jongkok mau ganti, tiba-tiba ada ibu-ibu lewat. Ada ibu-ibu lewat. Ditanya, kenapa Kang? Ban bocor? Bu, nya. Gitu. Oh ya udah itu. Dia sembari nunjukin ke arah rumah dia itu rumah ibu di sana kan, daerahnya lahannya lebih datar, lebih enak untuk ganti ban gitu kan. Emang nggak terlalu jauh sih, paling sekitar dari mobil aku tuh 20-30 meter gitu paling. Emang nggak terlalu jauh. Jadi emang nggak terlalu jauh. Jadi masih bisa didorong lah ya ke sana gitu. Mundurin, nggak dorong juga. Itu nanjak, sis, nanjak. Iya. Saya bukan Superman. Oke. Nah. Terus dan gitu jadi akhirnya ke sana. Akhirnya ke parkirlah depan rumah ibu itu. Nah, di depan rumah ibu itu karena masih agak kerep ya, masih agak kerep. Hujannya. Jadi saya ya udah sambil berteduh dulu lah pikirnya, sambil berteduh. Nggak lama kemudian dari dalam rumah ada yang keluar. Bapak-bapak. Mau cari siapa ya? Gitu. Terus saya kan agak awkward gitu ya. Tadi ketemu ada ibu-ibu. Ini ban saya kan bocor. Nah, disuruh ke sini aja ganti bannya karena di sana kan landai. Agak curam, agak nanjak gitu kan. Oh, gitu. Bannya bocor sambil dilihat. Ya udah sini masuk katanya. Disuruh masuk ke dalam gitu. Masuk ke dalam. Awalnya saya juga malu kan, orang yang nggak dikenal gitu loh. Ya nggak apa-apa masuk katanya. Ya udah saya masuk ke dalam, duduklah di ruang tamunya. Nggak lama kemudian si ibunya balik. Itu sembari ngobrol sama bapak kan si ibunya balik. Sebentar ya Kang. Ya sembari jalan ke belakang.
keluarnya bawa gorengan sama teh. Berarti udah amat dingin, terus kita disuguhin gorengan, sambil minum teh. Kayak dia ban bocor tapi ya pada udah saat gitu. itu gue emang gak lapar sih. Gue emang gak lapar. Tapi dikeluarin gorengan gitu ya kayak you know me so well. Gitu loh. Oke. Jadi udah makasih Bu, makasih. So, ya makan katanya. Oke lah, sambil makan, minum teh. Nah, singkat cerita hujan udah mulai berhenti kan. Itu bapaknya juga bantuin aku ganti ban. Udah selesai kan. Jalan lah. Nah, jalan sampai ke puncak Guha seperti biasa. Nyampe udah malam, bangun tenda, masak, ya camping. Oh, camping di sana. Camping. Terus mainlah daerah sana gitu. Camping, explore aja. Explore. Terus udah gitu? Singkat cerita, besoknya kan hari Minggu tuh. Pulang kan. Oh, pas lagi pulang. Lewat jalan yang sama? Lewat jalan yang sama. Tapi sekarang udah di Pangalengannya. Ada pengkolan, ada lubang lagi. Itu mata gue kayak rabun kali dah. Nggak bisa jeder lagi gitu. Emang pas lagi hujan dan jalannya itu gelap. Okay. Itu aku pulangnya itu udah rada malam. Terus nggak kelihatan. Jeder lagi. Yang waktu perginya kiri depan bot pecah, yang pulangnya kanan depan. Jadi terus kan sekarang udah nggak ada ban serepnya dong. Nah itu. Terus gimana? Gua menepi. Untungnya ada satu warung kecil gitu. Gua nepi gitu kan. Gua juga sambil mikir, bangke. Ini sekarang mau ganti pakai apa gitu ya kan? Udah nggak ada ban serep. Udah nggak ada ban serep. Udah terakhir turunin ban serep yang bocor itu. Sambil jalan ke dalam. Ada penjaga warungnya kan, ada penjaga. Dia sebenarnya lebih kayak kafe kecil gitulah. Nanya, di sini ada tempat tambal ban nggak? Terus, gimana tuh? Kalau di sini mah nggak ada, kalau deket-deket sini ya. Paling agak jauh, nunjuknya entah kemana gitu kan. Agak jauh ke sana katanya. Oh gitu ya. Karena awal mula saya mikir itu saya yang angkat bannya jalan aja kalau yang deket kan. Angkat jalan aja. Tapi ini jauh. Ini agak jauh katanya. Kayaknya sekitar ada 2 kilo lah ke sana. Mak jangan aku pikir juga. 2 kilo jalan kaki sih jauh sih. Iya kan? Nah, terus tiba-tiba si A bilang, "Ya udah sini saya anterin," katanya pakai motor. Padahal itu waktunya kan lagi hujan kan, terus agak malam, terus dingin. Gua aja diboncenginnya kedinginan, gemeteran gitu sambil pegang. Dan dia di depan gitu, dan itu kena hujan gitu. Kena hujan. Pakai jas hujan nggak kok? Enggak. Jadi benar-benar ya udah basah kuyup aja gitu. Kuyup. Ya, saya basah kuyup, dia juga basah kuyup. Oh, terus. Gitu. Nah, jadi sambil sembari nyari itu emang agak jauh sih. Kemudian ketemulah tempat ada tambal ban. Ya udah dibenerin. Bawa balik lagi ke mobil saya kan. Terus ganti segala. Udah beres, packing. Udah siap nih, udah beres, cuci tangan. Nah sebelum balik, itu saya mau maksud hati itu ingin memberikan ucapan terima kasih gitu loh. Soalnya udah ngebantuin kan. Nah, saya udah ngebantuin kan. Terus saya kan mikir, ya pakai motor dia, terus dia pasti ngeluarin bensin untuk itu kan. Terus waktu dia juga, terus dia juga hujan-hujanan juga, basah gitu kan. Nah, jadi ya dalam hati, ya udah nih saya mau kasih terima kasih lah, gitu kan. Mau pakai salam tempel tuh. Salam tempel kan. Emang nggak seberapa sih kan. Tapi ya yang penting kan niat ya. Nah, gitu. Ternyata si orang ini dia nolak. Jadi itu maksudnya dia tuh emang beneran tulus banget itu nolongin Koko tanpa mau terima apapun. Iya dia bener-bener saya kasih. Dia nggak mau. Dia bilang saya kayak gimana ya? Ya nggak apa-apa. Saya beneran mau nolongin AA gitu katanya. Jadi beneran emang dia udah gue pengen tolongin walaupun udah kebasahan, udah harus jauh-jauh gitu. Pakai bensinnya dia juga pakai motornya dia gitu. Wah keren banget sih. Iya. Kok beruntung banget sih. Jadi yang awalnya saya merasa itu sebuah kesialan karena saya lagi mau jalan tapi dihalangi dengan trouble ya. Memang trouble kecil sih, urusan ban doang. Itu bukan trouble yang sangat major ya. Minor lah. Tapi kan mengganggu mood ya.
Iya, bener-bener kayak kita tuh mau liburan tapi malah kena begini tuh kayak apa sih gitu kan sih, bener gak ya? Cumanya ya setelah itu berlalu dan dipikirin lagi, oh ternyata saya masih dijaga gitu ya. Iya. Saya masih beruntung dipertemukan dengan orang-orang baik. Iya, berarti emang beneran kayak Tuhan tuh emang udah ngejagain Koko nih. Maksudnya Koko kena masalah ban kayak gini tuh ada, ya udah Tuhan ngirimin nih orang baik nih tanpa ya udahlah nggak usah gimana-gimana gitu. Dia bakal tulus nolongin gitu kan. Iya, karena nggak ada satupun loh yang kayak pamrih gitu, kayak gue pengen ini dari lu, gue pengen itu. Enggak. Orang itu bener-bener, oh kamu ada kesulitan, ya udah sini saya bantu. Saya bantu apa yang saya bisa bantu. Kira-kira kayak gitu loh. Tapi keren banget ya masih ada gitu orang-orang yang kayak gitu ya. Ada, dan sebenarnya itu banyak. Sebenarnya semua orang itu baik kok. Saya percaya semua orang itu baik. Cuman ya tergantung kita sendiri yang bagaimana. Karena kita kan tidak bisa mengharapkan seseorang baik kepada kita kalau kita sendiri tidak bisa memulai baik dengan orang tersebut. Bener sih. Nah, jadi setelah pengalaman saya ini, saya menilai orang itu pada dasarnya baik. Bahkan mungkin kriminal pun ya. Sebenarnya juga orang baik. Kita cuma nggak tahu aja dia melakukannya atas dasar apa. Gitu. Okay. Mungkin karena ada beberapa kan orang yang misalnya mencuri gitu, tapi ternyata setelah diinvestigasi dasarnya apa? Oh anaknya emang butuh untuk pengobatan apa segala gitu. Kan kita nggak pernah tahu. Emang semua orang itu emang baik gitu. Pada dasarnya semua orang itu baik. Tapi yang tulus baik juga masih ada ternyata. Ada. Bahkan di zaman sekarang itu masih ada. Masih ada. Berarti emang benar-benar keren banget ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi sih kok. Kalau misalkan apa sih hal-hal yang harus disiapin untuk solo traveling? Kayak misalkan skill-skill apa sih yang harus dipunya dan udah harus tahu gitu? Solo ya? Solo traveling. Solo, bukan bareng grup ya? Sesuai pengalaman nih. Solo, sendiri. Yang nomor 1 itu sopan santun, tutur kata, dan niat yang baik. Sopan santun, tutur kata, niat yang baik. Oh, dan rasa hormat. Niat yang baik dan rasa hormat. Kenapa nih 4 ini? Kenapa ini saya urutkan di awal ya. Karena percuma kamu itu punya equipment yang bagus, mahal gitu ya, yang bla bla bla, kamu udah prepare banget. Tapi kalau di diri kamu sendiri tidak bisa menghargai orang. Karena kamu kalau udah ngomong solo traveling, ada kemungkinan Anda dapat suatu problem, mau itu kecil, mau itu besar. Yang problem ya namanya problem. Masalah ya tetap masalah gitu ya. Coba bayangin kalau saya itu kemarin ketika ban pecah itu saya songong orangnya. Jadi sombong belagu gitu ya? Belagu gitu, congkak gitu kan. Congkak. Kayak merasa aku ini orang kota nih kan. Ketemu orang-orang yang menurut aku, lu mah gak ada apa-apanya. Itu mah orang lihat aku pengen pukul malah. Malah gak akan mau bantuin gitu ya? Bukannya mau dibantuin, malah pengen dipukul. Bener gitu sih. Jadi makanya kenapa saya di awal itu saya bilang supaya kita punya rasa bisa menghargai orang dulu. Karena itu yang dari diri kita sendiri. Sehingga ketika kita ketemu kesulitan, ya kita bisa minta tolong ke orang. Sederhana kok, itu kata-kata tolong, terima kasih, ya, boleh tolong dibantu nggak, atau enggak, permisi. Kata-kata itu sopan. Kata-kata yang sangat sederhana, tapi efeknya itu sangat besar sekali. Oh, bener sih. Dan mungkin susah diucapkan bagi sebagian orang. Iya, bener sih. Mungkin ada beberapa orang yang rasa karena tinggi jadi nggak mau ngomong kata-kata seperti itu. Iya, karena banyak juga saya temui orang-orang seperti itu. Jadi kayak ya udah aja, egonya itu masih tinggi gitu loh. Nah jadi kalau kita mau solo traveling ya udah ingat pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita ke daerah manapun ya, selagi kita bisa jadi orang,
percayalah kita nggak akan menemukan maksudnya kesulitan yang kita hadapin itu akan jauh lebih mudah. Karena saya jalan ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, bahkan sampai ke daerah-daerahnya ya. Kemudian saya bukan main sih, dulu tuh lagi kerja ke Aceh, terus ke daerah Riau, Padang, kan banyak ya, dan itu kulturnya pasti beda-beda semua. Tapi satu yang hampir sama di setiap tempat, bukan hampir sama, bahkan sama. Ketika saya dengan sopan bertanya, ya saya kan nggak tahu nih, saya bertanya. Orang itu dengan sangat ramah sekali menjawab, bahkan ada yang pernah membantu anterin saya. Jadi benar-benar dianterin. Dianterin, dan dia nggak minta apa-apa. Kayak misalnya, ini kejadian waktu di Madiun. Terus gimana? Saya mau sarapan, kan. Googling dong biasa kan. Sekarang kan zaman Google, smartphone. Lihat, saya. Oh ya, di sini sarapan yang enak itu apa? Gitu. Nah, ketemulah kan. Pesan Grab, jalan. Nah, ketika di jalan tuh ya ngobrol-ngobrol sama si Grab-nya, sama drivernya. Oh, dia juga tahu kan saya bukan orang setempat, saya adalah pendatang gitu, mau ke sana. Terus kayak dikasih masukan gitu, ini mah lebih enaknya itu yang di sini katanya. Lebih enak makanannya yang ini lebih gitu. Enak makanannya yang ini gitu loh. Oh gitu? Ya tapi ini saya kan lihat dari Google, percaya sama saya katanya. Nah, terus dianterin? Kan otomatis kan harus berubah haluan ya. Dimana kan aplikasi saya udah ke si A nih. Nah, gak apa-apa katanya, dia anterin. Jadi dia tuh awalnya harus nganterin ke tempat A, jadi nganterin ke tempat yang dia recommended karena ya udah gitu. Ya udah, karena saya bilang, oh ya udah boleh deh Pak, gitu kan. Udah dianterin, saya dianterin sampai ke tempat dan enak. Dan beneran enak. Enak. Masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Ya kalau Madiun kan khasnya itu kayak nasi pecel gitu ya. Tapi emang pecelnya tuh enak. Menurut saya tuh enak. Bener-bener kayak apa ya sebutannya. Jadi kalau misalkan dengan kita bisa ngobrol dengan tutur kata yang baik gitu kan, orang juga jadi senang sama kita dan mereka juga bakal ya mau ngebantuin kita hati, gitu. Dengan senang hati tanpa ya udah lu nggak usah bayar gue nggak apa-apa gitu. Gue bakal nganterin lu dengan senang hati gitu. Wah bener juga sih. Emang penting sih tadi yang penting. Pak Itu dasar itu penting. Setelah itu barusan Anda persiapkan equipment. Equipment kan itu balik lagi ke diri sendiri. Kamu rasa butuh apa, ya kamu siapin. Yang saya butuhkan misalnya pakaian dalam, terus snack, kemudian air kan. Kalau misalnya saya mau ke alam camping gitu, center harus disiapin, bla bla bla. Ya itu semua kita sendiri tahu apa kebutuhan kita. Jadi tinggal disesuaikan aja sih. Pokoknya yang penting sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Baru bahasanya sesuai dengan kebutuhannya kita. Oke deh. Nah, kalau misalkan nih all day diners pengen tahu sebenarnya solo traveling itu tips-tipsnya apa aja sih? Tips-tipsnya. Pertama, bawa yang perlu-perlu aja. Bawa yang perlu-perlu aja. Maksudnya gimana? Itu bisa ambil contoh dari ketika saya hiking. Ya, dulu waktu pertama kali saya hiking itu di carrier saya bisa mungkin 22 kilo, 23 kilo yang saya bawa ke gunung. Dan itu pada saat sampai di atas gunung itu ya emang nggak semua terpakai. Dan 23 kilo itu termasuk berat ya kalau misalkan naik gunung? Silakan dicoba aja. Gak pernah naik gunung sih. Silakan dicoba aja. Nggak usah naik gunung deh. Ada carrier isi 23 kilo, dipakai aja. Nggak usah dibawa jalan, dipakai aja. Berat banget? Lumayan berat. Itu termasuknya lumayan berat? Iya. Oke. Karena terakhir ini saya kalau hiking itu paling udah sekarang kan udah berdua ya. Kalau hiking itu udah berdua. Itu paling 20 kilo tapi udah bareng berdua. Berarti seorang kayak 10 kilo gitu ya? Kalau dulu saya sendiri 23 kilo. Sendirian? Sendiri. Kira ya bisa berat-berat amat ya? Makanya bawalah yang dibutuhkan saja. Kemudian tips berikutnya itu boleh di-plan apalagi terutama ke tempat yang kita nggak familiar.
yang mungkin kita baru ke sana, baru pertama kali kita menginjakkan kaki ke sana, itu kita boleh cari referensi dulu. Nah, tapi ingat, tidak perlu terlalu terpaku terhadap misalnya kita ada list 10 tempat yang harus dikunjungi. Tapi ternyata waktunya nggak cukup, ya nggak bisa dipaksain juga. Nggak boleh, maksudnya jangan terpaku banget harus dipaksain gitu, malah jadi tidak enjoy. Yang penting kita enjoy, karena tujuan dari traveling itu kan enjoy kan. Betul banget sih. Nah, dan sesuatu yang dipaksakan itu Anda tidak akan menikmatinya. Benar banget. Aku setuju. Ya udah, walaupun listnya 10, 20 mau 100 pun, kunjungilah tempat itu ya sesuai dengan yang kamu bisa kunjungin. Karena ada beberapa tipikal itu sistemnya kayak tour gitu. Pokoknya harus ke sini, harus ke sini. A, B, C, D, E kan. Semua harus ke sana. Walaupun cuma sampai di sana cepret, pulang. Cepret. Ya untuk apa? Untuk sosmed lu. Ya kalau untuk makanan sosmed lu ya oke lah. Tapi kalau untuk lu nikmatin sendiri, gua jamin lu nggak akan nikmatin. Benar sih. Jadi ya semuanya ya sesuaikan dengan kebutuhan saja. Tidak usah yang berlebihan, dan ya, sekali lagi jangan lupa untuk sopan dan menghargai orang, menghormati orang. Karena orang punya budaya mereka. Kita di daerah itu ya kita harus ikutin budaya orang itu. Nah, All Day Diners, itulah tips-tips tentang solo traveling dari Ko Billy. Thank you banget kok udah mau datang ke sini, udah mau sharing juga. Terima kasih undangannya. Udah mau sharing juga tentang solo traveling, dan aku merasa dapat info-info yang baru gitu tentang solo traveling gitu. Thank you banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, All Day Diners, minggu depan kita masih bakalan ngebahas tentang traveling sama narasumber yang dia tuh punya pengalaman-pengalaman seru juga sih. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, see you in the next podcast. Share food, share goodness. Bye-bye. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, share goodness.